Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bang soal UTS mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dosen pengampu Dikdik Kusdiana SEMT. Kita langsung aja ke soalnya. Di sini itu ada 3 soal. Yang pertama itu soal mengenai logika ya teman-teman. Soalnya identifikasi mana dari variabel-variabel berikut yang menjadi variabel independen dan mana yang menjadi variabel dependen, lalu buatlah fungsinya. Untuk mengerjakan soal nomor 1 ini, kita harus tahu dulu apa itu variabel dependen dan apa itu variabel independen. Variabel dependen atau yang sering juga disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, garis bawah ya teman-teman, dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Kemudian variabel independen atau yang sering juga disebut sebagai variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Nah, untuk fungsinya sendiri, fungsi itu kayak teman-teman mungkin udah belajar ya di SMA atau di SMK-nya masing-masing. Fungsi itu kayak fungsi X sama dengan Y, kayak gitu. Nah, variabel independennya itu sebagai X-nya dan variabel dependennya itu sebagai Y-nya. Seperti itu, teman-teman. Di sini kita langsung aja ke soal 1A. Harga masker kesehatan PM, harga masker kain PS, jumlah masker yang dibutuhkan QM, kondisi pandemi COVID-19 COV, pendapatan masyarakat Y. Maka di sini dapat kita lihat ya, kalau variabel dependen atau yang dipengaruhinya itu adalah jumlah masker yang dibutuhkan, IM. Kenapa seperti itu? Karena jumlah masker yang dibutuhkan dipengaruhi oleh harga masker kesehatan, harga masker kain, kondisi pandemi COVID-19, dan pendapatan masyarakat. Maka variabel independennya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya diketahui juga fungsinya itu F, kurung buka PM, PS, COP, Y, kurung tutup sama dengan QM. 1B, harga cabai rawit, PC, harga pupuk PP, upah petik UP, sewa lahan, SI, gagal panen, GP. Di soal ini, maka diketahui variabel dependennya itu adalah harga cabai rawit. Kenapa? Karena harga cabai rawit dipengaruhi oleh harga pupuk, upah petik, sewa lahan, dan gagal panen. Maka dari situ diketahui fungsinya yaitu F kurung buka PP UP SL GP kurung tutup sama dengan PC. Kemudian soal 1C. Banjir di Jakarta DJ. Harga sayuran di Jakarta PS. Biaya angkut sayuran BA. Kondisi panen sayuran di Cianjur PSC. PSBB Jakarta PSBB. Dilihat dari soal, maka diketahui ya, variabel dependennya itu adalah PS. Kenapa PS? Karena harga sayuran di Jakarta
PS tadi dipengaruhi oleh banjir di Jakarta, biaya angkut sayuran, kondisi panen sayuran di Cianjur, dan juga PSBB Jakarta. Maka didapatkan fungsinya sebagai F kurung buka BC, BA, PSC, PSBB, kurung tutup sama dengan PS. Kemudian soal 1D. Harga laptop PL, harga smartphone TSP, kebutuhan laptop IL, belajar daring BD, pendapatan masyarakat Y. Kita analisis lagi, maka di soal D ini kita dapatkan variabel independennya itu ada 2 ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa variabel independennya itu hanya satu saja. Di sini variabel dependennya itu ada PL, PS, dan PSP, atau harga laptop dan harga smartphone. Kenapa? Karena harga laptop dan harga smartphone dipengaruhi oleh kebutuhan laptop IL, belajar daring BD, dan pendapatan masyarakat Y. Dari situ maka didapatkan fungsinya sebagai berikut. F, kurung buka BD, Y, QL, kurung tutup sama dengan PL dan PSP. Kemudian soal selanjutnya 1E. Permintaan barang di pasar modern, QM, harga barang di pasar modern, PPM, harga barang di pasar tradisional, PPT, penjualan online, POL, kondisi COVID-19, COV. Maka dari soal itu didapatkan variabel dependennya itu adalah permintaan barang di pasar modern, QM. Kenapa seperti itu? Karena permintaan barang di pasar modern dipengaruhi oleh harga barang di pasar modern, harga barang di pasar tradisional, penjualan online, dan juga kondisi COVID-19. Dari situ maka didapatkan fungsinya sebagai berikut. F, kurung buka PPM, PPT, POL, COV, kurung tutup sama dengan QM. Untuk soal nomor 1 ini terkadang sulit ya untuk membedakan antara variabel dependen dan juga variabel independen. Jika teman-teman tidak yakin, tanyakan pada diri teman-teman variabel mana yang dipengaruhi dan variabel mana yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi, seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Berdasarkan hasil penelitian, konsumsi otonom 120 triliun rupiah ketika pendapatan bertambah 40 triliun rupiah, konsumsi masyarakat bertambah 30 triliun rupiah, jika fungsi konsumsi C sama dengan FY, di mana C sama dengan konsumsi dan Y sama dengan pendapatan, tentukan A. Persamaan fungsi linier konsumsi. B. Gambarkan fungsi linier konsumsi tersebut. C. Pendapatan nasional mencapai 150 triliun. Berapa besar konsumsi masyarakatnya? Kita jawab dulu soal 2A. Persamaan fungsi linier konsumsi. Persamaan fungsi linier konsumsi itu rumusnya C sama dengan A plus B kali Y. Di soal tadi sudah diketahui ya
konsumsi otonom atau A-nya itu sebesar 120 triliun rupiah. Kemudian pendapatannya itu sebesar 40 triliun rupiah. Dan juga konsumsi masyarakat bertambah 30 triliun rupiah. Nah, dari yang kita ketahui tersebut, kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. C sama dengan A-nya 120, masukkan 120. Karena di sini B-nya belum diketahui, maka kita harus mencari tahu berapa nilai dari B-nya. Untuk mencari nilai dari B itu, kita mempunyai, ada rumusnya ya, yaitu B sama dengan MPC sama dengan juga delta C per delta Y. Delta C-nya itu berapa? Tadi diketahui C-nya itu 30 triliun. Y-nya berapa? Y-nya itu berapa? Pendapatannya Y itu. Y-nya itu 40. Maka 30 bagi 40 hasilnya adalah 0,75. 0,75 ini masukkan tadi ke yang B, yang di soal, yang di penyelesaian sebelumnya. Maka didapatkan persamaan fungsi linear konsumsi itu adalah C sama dengan 120 ditambah 0,75 dikali Y. Nah, ini itu adalah jawaban persamaan fungsi linear konsumsi tadi. Kemudian, 2B. Gambarkan fungsi linear konsumsi tersebut. Nah, kita berarti disuruh menggambarkan fungsi linear yang tadi kita dapatkan. Berarti untuk menentukan titik, kita harus menentukan titik potongnya dulu ya teman-teman. Untuk menentukan titik potong C dan Y untuk fungsi konsumsi C sama dengan 120 ditambah 0,75 Y, kita harus mencari titik potong sumbu C. Untuk mencari titik potong sumbu C ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah kita misalkan Y sama dengan 0. Maka didapatkan C sama dengan 120 ditambah 0,75. Karena tadi kita misalkan Y sama dengan 0, maka 0,75 dikali 0, hasilnya 0. Maka didapat hasil akhirnya didapatkan C sama dengan 120. Dari hasil ini maka diperoleh titiknya itu 0,120. Kemudian kita mencari titik potong dari sumbu Y. Kita misalkan juga C-nya itu sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, kita misalkan C-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 ditambah 0,75 dikali Y. Kita pindah ruaskan 0,75 kali Y ini ke ruas sebelah kiri. Kalau pindah ruas berarti notasinya menjadi negatif. Berarti negatif 0,75Y sama dengan 120. Y sama dengan 120 dibagi 0,7 dibagi minus 0,75, maka sama dengan 100 minus 160. Dari sini diperoleh titik sumbu Y yaitu minus 160,0. Dari hasil itu kita masukkan ke grafik teman-teman. Untuk C itu berada di sumbu vertikal dan Y itu berada di sumbu horizontal. Tadi itu diperoleh
Untuk sumbu C itu diperoleh titik 0,120 ya. Berarti 0,100 di sini ya. 0,120 di sini. Terus untuk sumbu Y diperoleh titik minus 160 di sini, koma 0 berarti di sini. Nah, jika sudah seperti ini, kita tarik garis dari titik dari sumbu Y ke sumbu C, jadi kayak gini. Kita tarik titiknya kayak gini. Nah, ini adalah gambar fungsi linear konsumsi C sama dengan 120 ditambah 0,75Y. Seperti itu. Selanjutnya soal 2C. Jika pendapatan nasional mencapai 150 triliun, berapa besar konsumsi masyarakatnya? Ini gampang teman-teman. Kita langsung aja, kan karena sudah diketahui pendapatan nasionalnya, kita masukkan aja langsung C sama dengan 120 ditambah 0,75Y. C sama dengan 120 ditambah 0,75 dikali, karena tadi pendapatan nasionalnya sudah diketahui, dikali 150. Maka hasilnya adalah C sama dengan 232,5. Soal nomor 2 sudah, lanjut ke soal nomor 3. Persamaan fungsi linear penjualan laptop merek X sebuah distributor di Bandung adalah sebagai berikut. IR sama dengan 750 dikurangi 1,50 PX dikurangi 2,15 PY ditambah 2,25 ADR ditambah 1,15 LPJ ditambah 2,3 BNS dikurangi 0,80 BSI ditambah 2,5Y ditambah 0,60 POP. Di mana QS sama dengan jumlah model yang dijual, PX harga laptop X, YY harga laptop merek Y, ADF pengeluaran iklan, LPJ layanan purna jual, BNF sama dengan pengeluaran untuk bonus penjualan, BSV biaya servis laptop, Y sama dengan pendapatan per kapita, dan POP jumlah penduduk Bandung. Tentukan besarnya elastisitas titik untuk setiap variabel pada saat PX 20 juta, PY 18 juta, ADF 500 juta, LPJ 2 juta, BNS 6 juta, BSP 2 juta, Y 10 juta, POP 3 juta. Yang B, besar nilai elastisitas tersebut, apa yang paling efektif dilakukan untuk meningkatkan penjualan laptop merek X? Kita jawab dulu soal nomor 3A ya teman-teman. Berarti tadi itu karena sudah diketahui ya, karena sudah diketahui PX itu kayak 20 juta, PY 18 juta, dan seterusnya, maka kita tinggal masukkan aja ke dalam variabel tersebut ya.
Berarti QS sama dengan 750 dikurangi 150 dikali 20 juta dari yang tadi, dikurangi 2,15 dikali 18 juta, ditambah 2,25 dikali 15 juta, ditambah 100,15 dikali 2 juta, ditambah 2,23 dikali 6 juta, dikurangi 0,80 dikali 2 juta, ditambah 2,25 dikali 10 juta, ditambah 0,60 dikali 3 juta. Maka didapatkan hasilnya QS sama dengan 750 dikurangi 30 dikurangi 38,7 ditambah 1125 ditambah 2,3 ditambah 13,8 dikurangi 16, maaf, dikurangi 1,6 ditambah 25 ditambah 1,8. Di total semuanya maka didapatkan hasil akhirnya QS sama dengan 1847,6. Dari sini angka selanjutnya adalah kita mencari elastisitas setiap variabelnya. Rumus dari elastisitas itu yaitu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Di sini dengan delta Q per P sama dengan turunan pertama dari Q. Ya. Berarti kita cari dulu elastisitas untuk variabel Px. Ini ya, Px. Berarti sama dengan turunan pertama, ya sama dengan minus 1,50. Ini ya, turunan pertama dari yang sebentar. Nah, turunan pertama dari ini adalah minus 1,50 dikali P-nya itu 20, ini P-nya 20, dikurangi Q. Q-nya itu sudah kita dapatkan tadi. Ini ya teman-teman, 1847,6. Maka dijumlahkan, ditotalkan, hasilnya itu sama dengan minus 0,012,162. Selanjutnya, elastisitas untuk variabel PY. Untuk variabel PY. Nah, berarti tadi itu turunan pertama. Yang dari delta Q pertama. Berarti turunan pertamanya itu adalah ini. Turunan pertama dari ini. Elastisitas variabel PY sama dengan minus 2,15 dikali 18 per 18 dari ini 18 per 1847,6 sama dengan di total minus 0,0209. Kemudian untuk elastisitas ADF.
Caranya sama seperti tadi. Elastisitas ADS sama dengan 2,25 dikali 500 dibagi 1847,6 sama dengan di total hasilnya menjadi 0,6088. Kemudian elastisitas LPG sama dengan 1,15 dikali 2 per 1847,6 dijumlahkan hasilnya menjadi 0,0012. Untuk selanjutnya untuk elastisitas BMS 2,3 dikali 6 dari sini per 1847,6 sama dengan 0,0047. Kemudian elastisitas BSI sama dengan minus 0,80 dikali 2 per 1847,6 di total dijumlahkan hasilnya menjadi minus 0,0008. Kemudian elastisitas Y 2,5 dikali 10 per 1847,6 dihitung dijumlahkan hasilnya menjadi 0,0135. Kemudian elastisitas untuk POP sama dengan 0,60 dikali 3 per 1847,6 dihitung hasil akhirnya menjadi 0,0019. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ke soal 3B. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut, apa yang paling efektif dilakukan untuk meningkatkan penjualan laptop merek X tersebut? Nah, berarti kita analisis ya. Berdasarkan nilai elastisitas yang telah didapat, yang paling efektif dilakukan dalam meningkatkan penjualan laptop merek X adalah pengeluaran iklan ADF karena dapat dilihat dari nilai elastisitasnya yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penjualan, yaitu sebesar 0,6088. Seperti itu teman-teman, cuma 3 soal ya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf bila ada salah-salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.